Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini tema renungan kita ketekunan yang menentukan. Ketekunan yang menentukan. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Banyak orang percaya tidak mengerti bagaimana cara menerima berkat. Mereka berpikir hanya dengan percaya mereka akan memperolehnya. Padahal Alkitab dengan jelas mengajarkan hanya dengan percaya yang disertai ketekunanlah kita memperoleh apa yang dijanjikan. Ketekunan itu penting dan yang menentukan segala sesuatu yang akan kita terima. Tetapi sebagian besar kita meremehkannya. Ya, tekun itu sulit, tekun itu berat, namun tekun satu-satunya cara ya menerima segala berkat Tuhan. Percaya dan tekun itu seperti dua sahabat yang tidak terpisahkan. Ya. Sayangnya banyak orang memisahkannya. Sehingga percaya mereka atau ketekunan mereka itu menjadi sia-sia. Percaya saja itu baik, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang sempurna, yang maksimal. Ya, saya kasih contoh. Saudara sakit, saudara pergi ke dokter yang saudara percaya, ya. Dokter memberikan resep dan saudara mulai menebusnya. Ya, kemudian saudara mulai mengkonsumsi obat tersebut. Seketika saudara akan merasa enakan. Bahkan tidak jarang saudara merasa sudah sembuh. Ya, minum obat sekali itu sudah sembuh. Apa yang terjadi seandainya saudara tidak melanjutkan minum obat dengan teratur? Ya, pasti sakit lagi atau sakitnya lebih parah. Ya, inilah yang sering kita alami bersama dengan Tuhan. Kebanyakan kita hanya percaya, ya, tetapi tidak mau bertekun dalam kepercayaan kita, sehingga berkat yang tidak terbatas itu menjadi sangat terbatas. Ya, kita hanya menikmati sebagian kecil dari berkat yang disediakan bagi kita. Ada satu contoh ya di dalam Alkitab, percaya saja nggak cukup, ya, kita harus tekun. Matius 14 ayat 30. Ini Petrus berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Petrus percaya. Dan Petrus berjalan di atas air. Tetapi ketekunanlah yang akan membuat Petrus tetap berjalan di atas air. Ya. Begitu tidak bertekun dalam kepercayaannya, Petrus tenggelam. Percaya membuat saudara sembuh, tetapi ketekunanlah yang membuat saudara tetap sehat, tidak sakit lagi. Percaya membuat saudara mendapatkan berkat, tetapi ketekunanlah yang membuat saudara tetap diberkati. Ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Bagian terakhir saya ingin menyampaikan, ya, seperti halnya berkat hanya dapat diterima melalui ketekunan, ternyata kutuk pun hanya dapat datang melalui ketekunan. Kita sering berpikir sakit penyakit, bencana, masalah itu diizinkan Tuhan
karena kita melakukan suatu dosa atau pelanggaran sebagai bentuk teguran dari Tuhan, gitu ya. Itu yang sering kita pikir. Nah, pikiran ini salah dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita baca Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Perbuatan dosa atau kebiasaan buruk, kebiasaan yang tidak baik, tidak membuat Tuhan menghukum kita. Bukan Tuhan yang mendatangkan kemalangan dalam hidup kita. Dan perbuatan dosa tidak langsung berakibat buruk bagi kita. Ya, menurut ayat ini, ternyata dibutuhkan ketekunan. Barulah dosa itu melahirkan maut atau kutuk. Ya kan? Kalau ia sudah matang, ya, baru ia melahirkan maut. Jadi, jika saudara saat ini sakit atau kekurangan atau berada dalam masalah yang besar, itu pasti karena saudara melakukan yang tidak baik, yang salah terus-menerus sampai menghasilkan maut. Ya. Alkitab pakai istilah melakukan terus-menerus itu sampai sudah mateng, ya, bolak-balik dilakukan. Nggak mungkin kesalahan satu kali tiba-tiba kita mendapat akibatnya. Nggak mungkin, ya. Alkitab tidak berbicara demikian. Saya kasih contoh. Saudara melean, ya, melean, nggak tidur, satu malam, tidak akan membuat saudara sakit parah. Ya, paling-paling flu, ya. Tetapi jika setiap malam saudara tidur larut malam selama bertahun-tahun, saudara akan terkena kanker hati. Ya, karena racun dalam tubuh saudara tidak bisa dikeluarkan. Ya. Saudara malas bekerja seminggu tidak akan membuat saudara jatuh miskin. Tetapi seandainya malasnya keterusan dan saudara tidak bekerja bertahun-tahun, saudara akan jatuh miskin. Saya ingin simpulkan, ya, renungan kita pada pagi hari ini. Sebenarnya berkat dan kutuk itu tidak bisa terjadi dalam satu hari. Ya. Itu semua ditentukan oleh ketekunan. Ya, berkat karena tekun melakukan apa yang kita percayai dalam firman Tuhan. Sedangkan kutuk karena kita tekun melakukan yang tidak seharusnya kita lakukan. Ya, mulai hari ini bertekunlah melakukan firman Tuhan, maka saudara akan diberkati dengan tidak terbatas. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami mengerti pagi hari ini bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh ketekunan kami di dalam melakukan segala sesuatu. Kalau kami tekun melakukan yang baik, kami akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau kami tekun melakukan yang tidak baik, yang tidak seharusnya, maka kami akan menerima kutuk. Karena itu Tuhan, mulai pagi hari ini, kami mau menjadi orang-orang yang tekun Tuhan melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.